Setelah wafatnya Raden Patah pada tahun 1518 Masehi, Kesultanan Demak tidak kehilangan sosok pemimpin. Namun tampuk kekuasaan kemudian dipegang oleh Pati Unus, seorang panglima muda yang dikenal gagah berani. Sebelum naik takhta, Pati Unus telah mencatatkan namanya sebagai pejuang yang berani menghadapi ancaman bangsa asing. Dalam usia yang masih sangat muda, ada yang menyebut 17 tahun, ada pula yang menyebutnya 25 tahun. Ia memimpin pasukan besar untuk melawan penjajahan Portugis di Malaka. Beberapa tahun kemudian, setelah menjadi sultan, atau pada tahun 1521 Masehi, Pati Unus kembali memimpin ekspedisi besar ke Malaka dalam upaya mengusir Portugis yang semakin menguat. Namun sayang, perjuangan itu harus terhenti di medan perang. Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut. Pati Unus adalah Sultan Demak kedua setelah Raden Patah. Namun beliau memimpin Kesultanan Demak hanya beberapa tahun saja, yakni dari tahun 1518 hingga tahun 1521 Masehi. Beliau dikenal dengan julukan Pangeran Sabrang Lor, yang berarti Pangeran Penyeberang Utara. Setelah wafatnya Pati Unus pada tahun 1521 Masehi, selanjutnya muncul dua nama kuat sebagai calon penerus tahta Kesultanan Demak. Mereka adalah Raden Surowiyoto, yang juga dikenal sebagai Raden Kikin, dan Raden Trenggana. Keduanya adalah putra dari Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, dan adik dari Pati Unus. Namun, setelah melalui musyawarah dan pertimbangan para penasehat serta pembesar kesultanan, akhirnya Raden Trenggana lah yang dipilih untuk melanjutkan tahta. Beberapa waktu setelah pengangkatan Raden Trenggana, terjadi peristiwa wafatnya Raden Surowiyoto. Beliau dibunuh di tepi Sungai Lasem sepulang salat Jumat. Peristiwa itu menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan para pembesar istana. Sejak saat itu, Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin dikenal dengan sebutan Pangeran Sekar Seda Ing Lepen, yang berarti bunga yang gugur di sungai. Ia pun dijuluki sebagai raja tanpa mahkota. Setelah Demak dipimpin oleh Raden Trenggana, kerajaan ini semakin kuat, tidak hanya sebagai pusat penyebaran Islam, tetapi juga sebagai kekuatan politik dan militer terbesar di Pulau Jawa kala itu. Sultan Trenggana juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan Demak ke arah timur dan barat. Ia bahkan mengutus seorang panglima hebat, yaitu Fatahillah, yang juga dikenal sebagai Faletehan, yang akhirnya berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengusir Portugis dari wilayah tersebut. Kemenangan ini sangat bersejarah, karena sejak saat itu, Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta, yang kelak dikenal sebagai Jakarta. Satu waktu, Sultan Trenggana memimpin ekspansi ke wilayah timur, termasuk ke bekas wilayah Majapahit yang tersisa. Namun, pada tahun 1546 Masehi, ia gugur dalam ekspedisi militer di Pasuruan. Sepeninggal Sultan Trenggana, lalu atas dukungan para pembesar kesultanan, selanjutnya Sunan Prawoto diangkat menjadi Sultan Demak keempat. Beliau adalah putra Sultan Trenggana, dikenal sebagai sosok yang menonjol dalam bidang keagamaan, namun masa pemerintahannya menghadapi berbagai tantangan dari dalam dan luar istana.
Dalam suasana politik yang tidak stabil, muncul nama Arya Penangsang yang mengklaim haknya atas tahta Kesultanan Demak. Ia adalah putra Raden Kikin yang dahulu dibunuh di tepi Sungai Lasem. Arya Penangsang merupakan murid Sunan Kudus dan juga sepupu dari Sunan Prawoto sendiri. Di tengah ketegangan politik tersebut, Sunan Prawoto terbunuh. Sama halnya seperti kematian Raden Kikin sebelumnya, pelaku pembunuhan Sunan Prawoto pun tidak diketahui secara jelas. Setelah kematian Sunan Prawoto, Arya Penangsang mengambil alih kekuasaan Kesultanan Demak. Namun, pemerintahannya menghadapi banyak penolakan, terutama dari kalangan bangsawan dan adipati, termasuk Ratu Kalinyamat adik kandung Sunan Prawoto dan bibi dari Arya Penangsang sendiri. Bersama suaminya, Pangeran Hadiri, ia tidak terima kakaknya terbunuh. Namun dalam pergolakan politik tersebut, Pangeran Hadiri tewas dalam pertempuran dengan pasukan Arya Penangsang. Peristiwa ini membuat Ratu Kalinyamat terluka dan kecewa, hingga akhirnya ia meminta bantuan kepada Jaka Tingkir atau Raden Mas Karebet, menantu Sultan Trenggana sekaligus saudara iparnya, yang saat itu memimpin Kadipaten Pajang. Meskipun Jaka Tingkir dan Arya Penangsang pernah berguru bersama kepada Sunan Kudus, namun Jaka Tingkir tidak mengurungkan niatnya. Selanjutnya, Jaka Tingkir bergerak bersama para senopati untuk menggulingkan kekuasaan Arya Penangsang. Pertempuran besar pun tak terhindarkan. Dalam pertempuran itu, Arya Penangsang akhirnya tewas. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Kesultanan Demak, yang kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Selanjutnya, pusat kekuasaan Islam di Jawa pun berpindah dari Demak ke Pajang.